Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melayani sejatinya bukan hanya dilakukan oleh seorang bawahan kepada atasan. Bukan pula dilakukan hanya untuk orang-orang tertentu yang menjadi tuan atas dirinya. Melayani merupakan sebuah tindakan yang diharapkan mampu dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali, siapapun itu dan apapun pekerjaan serta status sosialnya. Ia wajib melayani sesamanya. Melayani dalam konteks ini bukanlah sebagai budak, bukan juga sebagai pesuruh atau hal-hal yang rendah di mata banyak orang. Melayani memiliki banyak bentuk yang dapat diaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, di dalam keluarga, kita juga dapat melayani sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasul Barnabas dalam bacaan pertama hari ini. Rasul Barnabas melayani dalam iman yang digerakkan oleh Roh Kudus. Ia melayani jemaat pertama dengan totalitas tanpa ada keterpaksaan ataupun ketidakmauan di dalam hatinya. Oleh karena itu, kita pun di dalam keluarga harus berjuang dalam melayani sesama anggota keluarga. Cara sederhana dapat kita lakukan dengan melepaskan kepentingan pribadi, kesenangan pribadi, dan lebih mengutamakan kebaikan bersama. Apabila sudah melakukan hal itu, maka segala kelemahan dan kekurangan anggota keluarga akan dapat teratasi dengan baik. Di lain pihak, kita juga harus berusaha untuk menghadirkan Yesus Kristus dalam setiap kesempatan di dalam keluarga. Dalam bacaan Injil hari ini, saudara, Yesus memberi kita instruksi atau arahan apa yang harus kita lakukan sebagai orang beriman. Pertama, sikap yang diminta oleh Yesus yang harus kita lakukan ialah keramah tamahan dimanapun dan kapanpun. Keramah tamahan menjadi suatu keutamaan yang harus dimiliki apabila ingin menjadi seorang pelayan atau dalam melayani sesama. Yesus sendiri berkata, "Berilah salam kepada mereka." Memberi salam mengartikan bahwa kita meninggalkan kesombongan,
angkuh, dan ketidakpedulian terhadap sesama kita. Yesus meminta para murid-Nya untuk melakukan hal tersebut ketika mereka diutus. Yang kedua, orang-orang yang layak dapat diartikan sebagai orang yang dapat menerima segala ajaran yang diberikan oleh Yesus melalui para rasul. Ajaran yang paling penting dalam konteks bacaan hari ini ialah ketika kita memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah kepada sesama dengan cuma-cuma. Oleh karena itu, sangat-sangat dihindari sikap perhitungan atau sikap yang mengharapkan imbalan bagi orang-orang yang mau melayani sesamanya. Saudara-saudari terkasih, melayani dengan totalitas berarti memberikan sepenuhnya diri ini dalam mewujudkan kebaikan bersama. Yesus sendiri meminta para murid untuk meninggalkan hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal duniawi. Maka kita juga diminta untuk meninggalkan segala kesenangan, kepentingan pribadi untuk melayani sesama kita. Dengan demikian, dapat terwujudlah cinta kasih sejati. Tuhan memberkati. Ya Bapa, kami berterima kasih atas rahmat-Mu yang memberi kekuatan untuk kami. Engkau melindungi kami dengan kuasa-Mu dan memberi upah dari pelayanan kami dalam mewartakan kebenaran. Kami mohon agar kami tak pernah ragu dan cemas dalam menjalankan perintah suci-Mu. Demi Kristus, penyelamat kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.